Kali ini saya akan membahas ledakan yang berikutnya, yang keempat. Ini adalah kolaborasi, bukan personal collaboration, melainkan business collaboration. Apakah itu pendidikan, apakah itu institusi pemerintahan, semua bisa berkolaborasi. Dan business collaboration ini tujuannya adalah untuk mengoptimalkan interaksi internal dengan eksternal karena dimudahkan oleh teknologi. Dan tujuan kita akhirnya adalah untuk mengenerate atau menghasilkan ide-ide, menemukan solusi yang barangkali sulit dipecahkan dengan resources yang ada di dalam, dan menghasilkan common goals. Ini kemudian mengakibatkan perusahaan-perusahaan atau institusi tiba-tiba berubah menjadi sebuah hub firms, perusahaan berjejaring. Oleh karena itu maka saya mengatakan dalam kehidupan ini sekarang kita memiliki the story of the past dan the story of the future. Beruntung kali ini saya dipercaya untuk membantu sebuah perusahaan tua yang usianya sudah 276 tahun. PT POS yang sangat historik, yang memiliki orang-orang yang berjuang. Apapun yang terjadi, surat itu harus sampai ke tempat tujuan. POS adalah bisnis yang memiliki aset heritage di hampir semua kota penting di dunia, tidak hanya di Indonesia. Dan kemudian mereka memiliki resources atau aset yang sangat fisik di mana-mana. Berhadapan dengan dunia baru yang tidak mementingkan fisik itu karena benda-bendanya pun sudah bisa dikendalikan secara digital. The story of the future inilah yang kaya dengan business collaboration. Untuk jelasnya saya berikan contoh dua buah bank yang tiba-tiba muncul menjadi the story of the future. Tiba-tiba saja kita menyaksikan masyarakat tidak pergi ke kantor-kantor cabang bank. Dan mereka mengatakan kepada saya 90% aktivitas di kantor cabang bisa digantikan oleh mesin atau teknologi digital. Dan yang menarik sekali adalah tiba-tiba mereka membeli sebuah bank yang sudah ada dan mereka kosongkan asetnya. Dan kemudian masyarakat mengatakan, oh ini namanya light assets. Asetnya bukan aset fisik tetapi adalah aset digital. Setelah itu mereka go public, namanya menjadi Bank Jago, dan satu lagi bank syariah namanya Bank Aladin. Bank Jago misalnya ada Gojek di sana. Gojek kemudian berhubungan dengan Tokopedia, merge keduanya. Selain itu juga tentu saja Gojek ini berhubungan dengan Link Aja, GoPay, dan mereka juga mempunyai bagian yang namanya adalah GoDonasi. Di situ ada Kitabisa, dan di belakang Gojek ini ada Alibaba, Google, dan Masayoshi Son atau SoftBank, dan sekarang masuk ADIA, Abu Dhabi Investment Authority. Ini adalah sebuah jejaring besar persis seperti yang terjadi pada Amazon atau Alibaba atau lain sebagainya. Jadi ini adalah sebuah hub dengan jejaring yang sangat besar dan melahirkan dua jenis network, yaitu learning effect dan network effect. Sehingga jejaringnya itulah yang bisa kita hitung menjadi suatu value. Selain itu kita juga bisa melihat tingkatan-tingkatan yang berbeda antara mereka yang melakukan kolaborasi. Tingkatan yang sederhana sudah kita kenal dalam sejarah, yaitu namanya aliansi. Ini antara lain sudah dilakukan dalam dunia airlines. Selain aliansi tentu saja ada bentuk lain, yaitu co-opetition. Kita berkolaborasi dengan kompetitor kita. Makanya disebut collaboration and competition. Co-opetition. Jadi tiba-tiba lawan itu tidak kita musuhi, tetapi kita bisa sama-sama memperbesar gue. Selain co-opetition juga muncul era baru lainnya, yaitu portfolio. Kemudian ada lagi yang disebut expert collaborations. Salah satu pelakunya adalah NASA, yang memiliki ekspor sangat terbatas dan ingin mempercepat proses untuk membuat sesuatu. Kemudian bentuk kolaborasi lainnya yang juga sangat populer di era digital ini disebut community. Anda bisa lihat bagaimana community para penggagas ide-ide baru, desain dan sebagainya ada di komunitas Pinterest dan lain sebagainya. Yang keenam adalah network dan yang ketujuh ekosistem. Sekarang ekosistem merupakan bentuk dari kolaborasi yang bersifat long term. Misalnya bagaimana kita bisa bekerja sama dengan Shopee. Ini juga adalah bentuk collaboration. Sama juga dengan Benih Baik, yaitu social enterprise crowdfunding. Dan Benih Baik bekerja sama dengan Grab dan Tokopedia. PT POS juga bekerja sama dengan Blok Group sehingga menghasilkan POS Blok. Dan Anda bisa lihat komunitas-komunitas baru yang bermunculan. Komunitas hutan bambu yang digagas oleh Saudara Mukodas. Ini juga sekarang menghubungkan mereka para penggiat bambu untuk menyambut masa depan sehingga bisa dibuat sepeda bambu, radio bambu, hutan bambu,
cuka dari bambu, teh dari daun bambu, dan sebagainya yang tidak terbatas. Bahkan ini bisa membangun ekosistem dan juga menjaga lingkungan yang baik. Saya juga kenal dengan sejumlah kaum muda, diantaranya adalah Mitra Sejahtera Membangun Bangsa yang belum lama ini mendapat penghargaan dari pemerintah Jerman. Dan kemudian dia membuat sebuah teknologi, menggunakan teknologi LoRa dan aplikasi RITS bertani. Dia bisa membuat sensor tanah dan menggerakkan drone. Dia kemudian menawarkan dalam bentuk kolaborasi sehingga para petani tidak perlu membeli. Tentu saja ada syaratnya untuk melakukan kolaborasi ini. Syaratnya adalah semua orang harus open, honest, dan produktif. Metodenya adalah sharing resources, kemudian juga sharing teknologi, dan mereka menciptakan efek belajar yang sangat kuat. Inilah sebuah peradaban baru dan tengah meledak yang kita sebut sebagai ledakan kolaborasi. Stay relevant.